Pandemi virus corona ini membawa dampak negatif bagi perekonomian. Terbukti tinggal beberapa hari lagi Idul Adha 1441 Hijriah. Penjualan sapi wan kerbau di Banjarmasin mengalami penurunan drastis. Selain faktor ekonomi, sebagian warga juga masih was-was mengumpulkan orang banyak di tengah wabah yang mematikan ini. Pandemi virus corona ini membawa dampak negatif bagi perekonomian. Terbukti tinggal beberapa hari lagi Idul Adha 1441 Hijriah, penjualan sapi wan kerbau di Banjarmasin mengalami penurunan drastis. Seorang pengusaha hewan di Banjarmasin, Budi Wijaya, takuni primatipi di rumah potong hewan, Jalan Tembus Mantuil, Basiri Selatan, Baisukan, Jumat 24 Juli 2020 memedahkan turunnya omset penjualan hewan kurban di masa pandemi virus corona ini hingga mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Selain faktor ekonomi, sebagian warga juga masih was-was mengumpulkan orang banyak di tengah wabah yang mematikan ini, sehingga mereka memilih untuk kada melaksanakan penyembelihan ibadah kurban di tahun ini. Jikapun ada yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka harus mengikuti protokol kesehatan. Menurut Budi Wijaya, di waktu normal penjualan sapi kurban bisa mencapai 100 ikung lebih. Di masa pandemi ini pesanan jauh berkurang, sedangkan harga sapi kurban masih sebanding dengan tahun lalu, yaitu berkisar antara 13,5 juta rupiah hingga 25 juta rupiah saikungnya, atau tergantung dengan berat hewannya. Budi Wijaya menambahkan, di penampungan hewan miliknya ini juga tersedia kerbau mulai dari jenis biasa hingga albino. Biasanya itu tahun-tahun sebelumnya kita di atas 100 terus tuh Bang, setiap untuk korbanan ini. 100 ekor? Lebih. Setiap tahun. Untuk tahun ini adalah sudah pesanan kira-kira? Tetap ada pesanan, cuma agak penurunan. Cara pemasarannya kayak Bapak untuk di masa pandemi ini Pak? Ya masyarakat kan mereka melaksanakan agak satu prosedurnya kan agak repot karena harus menjaga segala macam kan, takutan pada saat menyembelih itu kan mengumpulkan orang banyak nih, mendatangkan masyarakat banyak. Nah itu mereka kan ada kekhawatiran dari beberapa kelompok masyarakat, pengajian, kartu segala macam. Untuk itu mereka kadang melaksanakan. Itu yang pertama. Kedua juga ada juga beberapa tempat yang langganan kita setiap tahun menyatakan, Pak untuk tahun ini kami libur dulu karena mungkin untuk makan aja agak sedikit pengaruh gitu nah, mungkin untuk korban. Tapi kalau untuk pribadi biasanya Budi Wijaya pun menjamin kesehatan hewan yang ada di RPH karena sebelum dibawa masuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh DKP 3 Banjarmasin. Bahkan kandangnya dibersihkan, saban baisukan wan diberi makan 2 kali sehari. Ya, seperti yang dilihat tadi kan ada urangnya belum mandi, sapi itu sudah mandi itu. Kandang juga harus tetap dijaga kebersihannya, sisa-sisa rumput, sisa-sisa tahi, air seninya tuh harus disimbur setiap hari, harus dimandikan setiap pagi seperti ini. Jadi jam segini masih dimandikan, jam 11 datang rumput makan, sore karena pulang sebelum habis asar dimakanin lagi.